Halo semua, ketemu lagi dalam praktikum fisika. Kali ini kita akan belajar mengenai gaya. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Serta kompetensi dasar keterampilan menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Indikator pada pertemuan kali ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis gaya, mengelompokkan jenis-jenis gaya ke dalam gaya sentuh dan tak sentuh, serta menyimpulkan pengaruh gaya terhadap suatu benda. Nah, apa sih pengertian gaya? Coba kalian perhatikan gambar ini. Seorang anak mendorong mobil seperti ini. Maka mobil tersebut akan berpindah tempat. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan permainan tarik tambang berikut ini. Beberapa anak memberikan gaya tarik satu dengan yang lainnya. Gaya tarik yang diberikan menyebabkan orang tersebut berpindah tempat. Jadi, pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Nah, agar kalian lebih memahami materi tentang gaya, mari kita amati beberapa praktikum yang akan kita lakukan. Percobaan yang pertama yaitu sebuah balon digosok-gosokkan ke rambut yang kering seperti ini, kemudian kita dekatkan ke potongan kertas atau tisu. Perhatikan apa yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya listrik statis pada balon, sehingga balon dapat menarik potongan-potongan kertas, seperti yang ditunjukkan pada percobaan. Percobaan yang kedua yaitu kita akan menarik sebuah balok kayu dengan menggunakan neraca pegas. Seperti yang tampak pada gambar berikut ini, kita akan memberikan gaya tarik. Besarnya gaya tarik yang kita lakukan akan terlihat pada skala neraca pegas, yaitu bernilai 1 Newton. Percobaan selanjutnya kita akan menyelidiki bentuk medan magnet dari satu buah magnet batang. Alat yang kita butuhkan, sebuah magnet batang diletakkan di atas meja, kemudian kita berikan di atasnya sebuah kertas HVS seperti ini. Lalu kita taburkan serbuk besi di atas kertas HVS tersebut. Caranya seperti ini. Perhatikan pola yang terbentuk. Lalu setelah kita taburkan, kita ketuk perlahan di sekitar kertas tersebut, sehingga pola yang terbentuk di sekitar magnet tersebut semakin jelas. Nah, ini merupakan bentuk dari medan magnet pada sebuah magnet batang. Terlihat bahwa medan magnet digambarkan melalui garis gaya magnet seperti berikut ini. Jadi, jika ada sebuah benda di sekitar magnet, pasti akan tertarik oleh magnet, karena di sekitar magnet terdapat medan magnet. Selanjutnya, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Benda yang jatuh pasti arahnya menuju ke bawah. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bumi. Hukum ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan fisika, yaitu Sir Isaac Newton. Pengamatan selanjutnya, coba kalian perhatikan dua buah kertas yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Maka kertas yang diremas-remas akan jatuh lebih dulu dibandingkan dengan kertas lembaran. Hal ini terjadi karena kertas yang diremas memiliki gaya gesekan udara yang jauh lebih kecil dibandingkan lembaran kertas. Lembaran kertas memiliki permukaan yang luas sehingga gaya gesekan udaranya semakin besar. Itulah yang mengakibatkan kertas lembaran akan lebih lama jatuh dibandingkan kertas yang diremas. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu parasut yang digunakan oleh penerjun payung. Nah, coba perhatikan bagaimana batu tersebut dapat terlempar. Batu itu terlempar karena adanya gaya pegas pada ketepel. Jadi, benda-benda yang berbahan elastis pasti memiliki gaya pegas yang mengakibatkan sebuah benda dapat terlempar. Pernahkah kalian bermain kelereng? Permainan kelereng merupakan permainan tradisional. Dapatkah kalian bayangkan jika bermain kelereng di lantai yang licin? Seperti lantai rumah kalian. Apa yang akan terjadi pada kelereng tersebut?
Permukaan yang licin dapat memperbesar kelajuan kelereng. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gesekan antara permukaan kelereng dengan lantai yang licin lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesekan antara kelereng dengan permukaan tanah. Baik anak-anak, demikianlah percobaan mengenai gaya. Nah, sekarang kalian harus kelompokkan manakah yang termasuk gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Pengertian gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda di mana terjadi sentuhan langsung pada benda. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja tanpa adanya sentuhan. Nah, selanjutnya kalian kerjakan LKS-nya ya dengan baik. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.